Kemudian kalau kita mau menjatuhkan, saling menjatuhkan itu tidak ada untungnya juga, tidak ada untung. Kalau DPD itu dia berasa bahwa dia lembaga tertinggi yang mitra dengan pemerintah pusat yang ada di sana itu. Kalau dia lihat mungkin daerah pengangkatannya misalnya di Papua Barat Daya. Kalau MRP-nya nggak jalan, ya turun. Seperti Papua Tengah. Papua Tengah ini Pak Joris wakil ketua juga datang di sini, kita koordinasi bersama. Aspirasi kita kasih. Ya. Sama seperti itu. Jadi macam keputusan juga di tingkat DPD RI itu memang walaupun kita provinsinya 6, tapi kan orang Papua, mewakili orang Papua itu ada 6 provinsi di sana. Mereka harus kumpul sama-sama dan satu keputusan yang mereka keluarkan. Tidak bisa satu orang dia berkuar sana sini, tidak bisa itu. Nah, begitu contohnya seperti itu. Tapi saya sebenarnya barang begini saya tidak perlu ladin saya tidak butuh itu. Cuma saya kalau kasih tahu sesuatu, wah itu tidak tanggapi baik ya sudahlah. Nggak ada guna juga saya tanggapi. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, kita orang Papua di sini itu orang politikus ya terutama. Kita harus ambil termasuk yang teman-teman yang bicara di media ini. Saya mau kasih tahu, kalau mau jadi orang politikus itu belajar dari Jan Mandenas. Anak muda satu yang orangnya tidak tahu banyak komentar, tapi otak jalan, dia bekerja. Itu Jan Mandenas. Itu salah satu contoh yang anak-anak yang Papua yang ke sana itu yang baru-baru ini menjadi orang politikus itu belajar dari dia. Ya. Jadi yang sekarang kita persoalkan itu kita ini kan MRP dengan DPD yang sekarang kita ribut ya, orang seolah-olah ini sudah jadi masalah besar ini, yang orang semua wartawan media semua ini keluar dan MRP ini tidak kerja ya. Kita sebenarnya yang tidak kerja itu seperti apa? MRP itu saya lihat MRP ini kita sudah kerja ya, sudah kerja. Kalau tidak kerja itu seperti apa? Harus kita jangan bilang tidak kerja, tapi yang tidak kerja itu seperti apa? Itu yang harus ditunjukkan. MRP tidak kerja seperti apa? Ada konflik sosial, contoh konflik sosial pasca pilkada ya, pilkada di Puncak Jaya. Papua Tengah MRP ini pergi selesaikan. Dengan aparat keamanan, Pak Gubernur, kita sama-sama turun menyelesaikan. Konflik di Timika, MRP pergi ke sana. Masalah sengketa tanah atau antara masyarakat Me dengan Kamoro ke sana. Terus konflik-konflik bersenjata di atas. Itu juga MRP ini, kami dari daerah pengangkatan ini sudah ada anggota ini kan yang ada dari semua kabupaten. Jadi setiap daerah pengangkatan itu ada masalah itu, MRP Papua Tengah ini tidak pernah duduk tenang di sini. Kita kirim ke sana, mereka pergi koordinasi dengan masyarakat, lihat bagaimana situasi di sana. Itu. Kemudian salah satunya adalah orang bicara masalah pengungsi, ribuan pengungsi. Di Papua Tengah ini, kalau masalah pengungsi, baru-baru ada apa itu bencana alam yang terjadi di Papua Tengah. Sebenarnya MRP ini saya mau jelaskan untuk semua masyarakat di Papua bahwa Papua Tengah ini bahwa MRP Papua Tengah itu mungkin juga MRP lain ya. Kita MRP semua ya, tidak mungkin ini satu undang-undang jadi saya jelaskan untuk semua. MRP itu kami tidak punya anggaran, bantuan sosial itu kita tidak punya. Bantuan sosial tidak punya karena bukan kita pengelola anggaran. Sekarang contoh bilang OSUS dihabiskan di apa MRP. Dari MRP itu mengelola ratusan miliar. MRP Papua Tengah bahkan MRP lain, MRP Papua Tengah ini mungkin lebih besar dari MRP lain di tanah Papua. Ini kita harus jujur-jujur yang ngomong. Contoh APBD sekarang, MRP Papua Tengah ini ada 85. Itu dibagi menjadi dua bagian, baik dari sekretaris dan juga MRP. Nah, sekarang di Papua Selatan baru 23 miliar. Baru sekarang di video viral di media-media mensos ini kan ada yang bilang 200 miliar itu Pak siapa ini Mayor ini. Jadi saya mau sampaikan di sini untuk masyarakat Papua Tengah ini, kita di lembaga DPD RI dengan MRP itu DPD RI juga dia tidak punya kapasitas untuk atau kewenangan untuk dia bilang MRP itu dibubarkan dan lain-lain. Kita harus menghormati MRP ini dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang. Jadi kalau DPD bilang MRP dibubarkan, wah dasarnya apa? Harus menunjukkan dasarnya untuk membubarkan itu. Tapi kami juga menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh
ya, senator ini, ya itu mungkin sepihak dia ngomong. Dan itu bukan pengaruh untuk membubarkan MRP, tidak ada pengaruh. Nah, yang kita jadi sekarang MRP, kami bertanya-tanya sekarang di tingkat asosiasi maupun MRP Setanah Papua ini, ya dia sampaikan bahwa ini uang ratusan miliar ini dimakan MRP ini dan tinggal di Jakarta, terus ini kan yang harus, yang dia bicara ini kan tidak sesuai dengan fakta. Sehingga orang Papua hari ini, kita bicara kebenaran, orang tidak lihat dari kebenaran itu. Mereka bilang MRP tidak kerja sama sekali. Di mana mereka bisa bertanggung jawab antara MRP tidak kerja sama sekali, kerja seperti apa? Nah, dong bilang kerja tidak sama sekali, tidak kerja itu kerja seperti apa? Terus ada yang menyatakan bahwa MRP tidak berjuang untuk hak politiknya orang Papua. Apakah mereka buta selama ini bisa berjuang? Saya sudah sampai 2014 itu sampai ketemu presiden, saya sampaikan hak politik orang Papua harus diberikan kepada orang Papua. Baik mulai dari DPD RI, DPR RI, para gubernur itu sudah ada, memang wakil gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, semua harus orang asli di Papua itu berjuang. Ya, tapi ya tidak bisa orang bilang, wah ini kita tidak berjuang. Contohnya itu ada di buku itu semua ada. Kami hanya cuma di media ini kita kurang memberitakan kegiatan-kegiatan MRP. Sehingga contoh kemarin kita ada mau berangkat. Kami punya kegiatan, Pak. Kami itu ada audiensi dengan Presiden. Kemudian kami juga audiensi dengan Menteri Keuangan. Kemudian kami juga ada kegiatan pembahasan peraturan pemerintah nomor 54 dengan 64 di Jakarta. Di mana peraturan ini kita usulkan itu di Wamena, baru-baru Asosiasi MRP usulkan dari Wamena. Jadi bukan kita berangkat Jakarta itu mau urus seorang itu Pak Vincent Mayor, enggak. Kita mau saling menjatuhkan itu tidak ada untungnya juga, tidak ada untung. Kalau DPD itu dia berasa bahwa dia lembaga tertinggi yang mitra dengan pemerintah pusat yang ada di sana itu. Kalau dia lihat mungkin daerah pengangkatannya misalnya di Papua Barat Daya, kalau MRP-nya nggak jalan, ya turun. Seperti Papua Tengah. Papua Tengah ini Pak Joris wakil ketua juga datang di sini, kita koordinasi bersama. Aspirasi kita kasih. Ya. Sama seperti itu. Jadi macam keputusan juga di tingkat DPD RI itu memang walaupun kita provinsinya 6, tapi kan orang Papua, mewakili orang Papua itu ada 6 provinsi di sana. Mereka harus kumpul sama-sama dan satu keputusan yang mereka keluarkan. Tidak bisa satu orang dia berkuar sana sini, tidak bisa itu. Nah, begitu contohnya seperti itu. Tapi saya sebenarnya barang begini saya tidak perlu laden, saya tidak butuh itu. Cuma saya kalau kasih tahu sesuatu, wah itu tidak tanggapi baik ya sudahlah, nggak ada guna juga saya tanggapi. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, kita orang Papua di sini itu orang politikus ya terutama. Kita harus ambil termasuk yang teman-teman yang bicara di media ini. Saya mau kasih tahu, kalau mau jadi orang politikus belajar dari Jan Mandenas. Anak muda satu yang orangnya tidak tahu banyak komentar, tapi otak jalan, dia bekerja. Itu Jan Mandenas. Itu salah satu contoh yang anak-anak yang Papua yang ke sana itu yang baru-baru ini menjadi orang politikus itu belajar dari dia. Tidak perlu kita bicara, tapi pekerjaan otak itu jalan gitu. Nah itu jadi saya harap supaya semua persoalan ini intinya bahwa kami sekarang orang bilang contoh satu contoh itu sekarang saya lihat di media Agus Sangaibak itu dia maju jadi calon gubernur, terus sekarang sudah turun dari itu dia kembali jadi ini, dia harus keluar dari itu. Aturannya mana? Karena dalam peraturan pemerintah peraturan undang-undang ini otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 tidak mengatur tentang MRP, tidak boleh, apalagi dia turunannya PP 54, 64, bahkan juga 106, 107. Mana pasal mana yang mengatur tentang MRP maju dan mundur? Tidak ada. Yang ini tidak sama sekali tidak diatur. Tapi di tata tertib kita itu sudah mengatur MRP yang maju sebagai calon kepala daerah, baik bupati atau wakil bupati, ambil cuti saja, sudah ada dalam tata tertib kita. Nah, tata tertib itu kan itu otak kita di ini MRP, jadi buku pedoman di MRP ini. Jadi itu sudah ada dalam tata tertib kita, maju, ambil cuti dan kembali, tidak ada masalah. Tapi dalam peraturan yang lebih tinggi ini dia menjelaskan untuk MRP tidak boleh maju, MRP boleh maju, itu tidak ada, itu juga tidak diatur. Hanya kita atur di kita tata tertib. Jadi orang bicara ini hanya cuma karena kepentingan, asal bicara saja, asal bunyi.
Nah itu jadi saya harap supaya ke depan itu orang Papua harus bersatu dan berpikir dan merencanakan sesuatu yang baik untuk Papua ini. Tidak bisa satu pikiran berubah kota Papua. Dalam arti untuk bangun Papua ini harus kita kolaborasi. Kalau berpikir baik Papua maupun non Papua, sekalipun daerah ini daerah khusus, tapi non Papua juga kita tidak bisa abaikan. Ya, mereka juga datang sumbang kontribusi pikiran, tenaga di daerah ini supaya kita bisa sama-sama bangun tanah Papua ini. Mungkin itu saja, Bang.